Raja Daud pernah berkata, "Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu." Wow, luar biasa saudara ya. Ternyata bila kita takut, kita semakin percaya pada Tuhan. Karena itu, takut bukanlah akhir segalanya, tetapi awal dari kita untuk semakin dekat pada Tuhan. Oke saudara, bersama saya Pendeta Eslomanik dalam program Firman hari ini akan sharing dengan Anda tentang perasaan takut. Selamat mendengarkan. Saudara, Raja Daud adalah seorang yang terbiasa dengan situasi-situasi yang penuh dengan tekanan. Ia memulai karirnya sebagai seorang pemuda gembala domba dan kemudian meningkat menjadi Raja Israel. Ia berkali-kali berada dalam bahaya pembunuhan. Ia mengatakan di kitab Mazmur 56, "Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu, kepada Allah yang firman-Nya kupuji, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku?" Nah, itu merupakan suatu pernyataan yang indah tentang kepercayaan dan keyakinan di dalam Allah. Dan kita akan meluangkan beberapa menit untuk memikirkan tentang rasa takut dan jalan keluarnya. Acap kali kita menghadapi saat-saat yang benar-benar luar biasa dalam hidup. Seringkali ketakutan yang mendalam mencengkeram kita. Suatu ketakutan yang bisa datang menimpa kita dan mencegah kita melihat segala jenis masa depan yang cerah. Ketakutan tersebut membuat kita berpikir bahwa kita sepenuhnya sudah berada di ujung garis atau di ujung tanduk. Kadang itu dikaitkan dengan kematian. Saya akan berbicara langsung kepada Anda. Jika saat ini Anda tidak mempunyai iman yang Anda letakkan pada Yesus Kristus dan Anda sedang berada pada posisi mendekati akhir hidup Anda, maka Anda perlu takut. Anda bisa memiliki semua masa depan yang kekal sebagai antisipasi keterpisahan dari Allah yang membuat Anda tidak mendapatkan belas kasihan dan pengampunannya, di mana Anda mendapatkan murka dan kutukan atas dosa-dosa serta pelanggaran Anda. Anda harus menggunakan rasa takut itu untuk memotivasi Anda bertobat, menyesali dosa Anda, dan menjadikan hubungan Anda dengan Allah benar melalui Tuhan Yesus Kristus. Jika belum terlalu terlambat ya, inilah saatnya Anda menyerahkan diri kepada Yesus dan menjadi seorang percaya di dalam Dia. Kita cenderung punya pandangan yang terbatas dalam hidup ini. Tetapi kekhawatiran yang tak terbatas, ini hal yang menarik betapa kita hanya melihat situasi-situasi saat ini. Tetapi itu cukup untuk membuat kita takut akan semua hal dan mempunyai semacam ketakutan yang tak terbatas tentang apa yang akan terjadi. Itu sebabnya saya suka perikop-perikop seperti Daud ya di Mazmur 56. Ketika ia berkata, "Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu." Perhatikan bahwa itu merupakan suatu keputusan yang dibuat Daud. Itu memutuskan bahwa ia akan menaruh kepercayaannya kepada Allah. Saudara pendengar, adalah amat bijak untuk menaruh kepercayaan Anda yang tertinggi kepada Allah dan bukan kepada manusia. Berkali-kali dalam Alkitab berkata, "Jangan takut." Ketika malaikat atau Tuhan berbicara secara langsung kepada manusia, sudahkah Anda mencoba memberitahu seseorang akan hal itu? Salah satu alasan mengapa mereka cenderung takut mungkin adalah bahwa mereka tidak melihat seseorang yang bisa membebaskan mereka dari situasi mereka. Dan walaupun Anda ingin menghibur mereka, jelas Anda tidak cukup bagus dalam menghibur. Ada situasi-situasi yang melampaui kontrol manusia, dan jika Anda hanya memberitahu orang tersebut, jangan takut, tidaklah cukup. Perlu untuk mengenal Allah. Saya memikirkan situasi-situasi di Alkitab ketika ada orang tua yang khawatir akan kesejahteraan anak-anak mereka. Saya memikirkan Musa ya, dan bagaimana orang tuanya harus
menyembunyikan dia dari Firaun dan menaruhnya dalam sebuah keranjang yang ditaruh di atas air. Saya bayangkan mereka amat takut dengan nasib bayi kecil mereka. Yusuf, putra Yakub pun demikian loh. Yusuf harus belajar untuk tidak menjadi takut dan bagaimana meletakkan percayanya pada Allah. Saya melihat di kitab Hakim-Hakim dan orang tua Simson juga mengalami masa-masa yang menakutkan. Karena Simson ini terus-menerus membuat masalah dalam hubungannya dengan wanita. Benar-benar membuat kedua orang tuanya ketakutan loh. Nah, kita bisa menghadapi berbagai jenis rasa takut. Kadang rasa takut itu kita buat sendiri. Saya memikirkan orang-orang yang menderita masalah-masalah mental, orang-orang yang depresi, orang-orang yang menderita sindrom bipolar. Ini adalah hal yang sangat sulit untuk dihidupi dan banyak kali menyebabkan kita menjadi frustrasi, tertunduk, dan bertanya-tanya, apa yang sedang terjadi? Ini bisa menjadi perasaan yang amat sangat menghancurkan dan godaannya bisa menjadi takut terhadap masa depan, melihat tidak ada tujuan atau sasaran. Ini adalah saat Allah ingin memberikan kedamaian dan kepastian kepada kita. Hal pertama yang kita perlu pahami adalah ketika seseorang merasa takut atau sedih, ketika mereka merasa kewalahan, banyak kali ini terkait dengan kondisi medis, depresi dan bipolar, dan isu-isu kesehatan mental lainnya. Bukanlah sekedar karena kurangnya iman dan hanya berusaha membangun iman Anda melalui pembacaan Alkitab, puji-pujian, tidak akan mengubahkan kondisi itu loh. Kita mungkin merasa agak baik sedikit untuk sementara waktu sementara waktu. Namun orang Kristen dan semua orang di seluruh dunia harus memahami bahwa kesehatan mental itu tidak sinonim dengan iman kita. Keduanya tidak identik, tidak. Anggap saja dalam pengertian ini, seperti halnya intelek itu tidak identik dengan iman, keduanya berhubungan tetapi keduanya tidak identik. Maka demikian juga halnya dengan kesehatan mental dan iman kita. Keduanya bukanlah sinonim, bukan sinonim saudara. Keduanya tidak identik. Namun keduanya saling berkaitan, saling berhubungan. Nah, yang terjadi adalah orang bisa mengembangkan masalah-masalah kesehatan mental karena ketidakseimbangan kimia di dalam otak mereka, dan itu menjadi suatu penyakit yang kemudian harus ditangani secara medis. Seringkali Allah tidak akan menyembuhkan hal ini melalui pembebasan ajaib seperti mukjizat kesembuhan. Saya mengenal cukup banyak orang yang memiliki isu kesehatan medis. Saya telah melihat cukup banyak orang datang kepada Tuhan dan mencari kesembuhan, dan seringkali Allah bermaksud menyembuhkannya melalui sebuah resolusi medis, melalui beberapa cara pengobatan yang berlawanan dengan yang sederhana, pembebasan ajaib atau mukjizat kesembuhan. Salah satu hal yang bisa muncul sebagai hasil dari semua rasa takut dan perasaan yang menghancurkan ini adalah Anda bisa mulai menyalahkan diri Anda sendiri karena perasaan tersebut atau ada godaan untuk menyalahkan orang lain. Sekarang kita cukup tahu tentang penyebab genetik dari masalah-masalah kesehatan mental. Kita bisa menentukan dari mana asalnya, siapa yang membawa penyakit kesehatan mental dan yang kemungkinan akan meneruskan atau menurunkan pada orang berikutnya. Ini bisa menjadi penyebab bencana dan masalah yang besar dalam hidup. Saya mendorong orang untuk tidak menyalahkan dirinya menyalahkan dirinya terus-menerus karena memiliki penyakit kesehatan mental yang di luar kontrol Anda. Sama sekali tidaklah berguna mencoba mencari dan menemukan kesalahan di dalam diri Anda sendiri ataupun pada orang lain. Nah saudara, sungguh firman Allah mengajarkan agar kita mempunyai pengharapan. Ia memanggil kita untuk memandangnya dan mencoba mencari kemenangan keluar dari kekalahan. Saat kita takut, saat kita tergoda untuk tidak mempercayai Allah. Dan itu bisa amat mudah terjadi saat kita dalam masa kesusahan atau depresi. Kita bisa tergoda untuk menyerah dari Tuhan. Jangan lakukan itu saudara. Berbaliklah kepada Allah dan dengan sengaja bertekad menyerahkan diri Anda kembali kepadanya. Saya ingat bagian Alkitab yang mengajukan pertanyaan ini.
Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Itu lucu, karena sang penulis kata-kata tersebut mungkin saat itu sedang menderita depresi dalam dirinya. Kenyataannya Daud sering menulis hal seperti itu. Tetapi kemudian ia mengambil keputusan, namun aku akan percaya kepada Allah. Serahkanlah ketakutan Anda, pergumulan Anda kepada Allah. Carilah pertolongan medis jika Anda depresi. Jika Anda punya semangat yang hancur dan yang membuat Anda tidak ingin melanjutkan hidup, carilah psikiater untuk hal tersebut, karena psikiater dibekali dengan ilmu untuk bisa membedakan apakah yang Anda hanya perlu konseling atau butuh pengobatan medis. Dengan pertolongan yang tepat, itu akan meningkatkan dan menguatkan iman Anda. Namun ketika Anda melakukan hal tersebut, tolaklah kekhawatiran. Serahkan rasa khawatir Anda kepada Allah. Sadarilah bahwa Tuhan Allah ada untuk Anda loh. Dan Ia ingin memulihkan Anda. Jangan merasa bersalah atas pergumulan dan ujian secara mental. Carilah pertolongan dan komunitas medis dan dari Tuhan. Dan ingatlah, ketika Anda tergoda dengan rasa takut, berpalinglah kepada Allah. Sadarilah bahwa Anda bisa mempercayai Allah. Anda bisa bergantung kepadanya. Sebagaimana dikatakan oleh Daud, di dalam Allah yang firman-Nya kupuji, di dalam Allah yang aku percaya, aku tidak akan takut. Apakah yang bisa dilakukan manusia fana terhadapku? Ya saudara, ingatlah itu selalu firman Tuhan. Tuhan ada bagi Anda. Tidak peduli betapa buruknya Anda terluka. Berpalinglah kepadanya. Serahkanlah khawatirmu dan percayalah kepadanya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan tak pernah janji hidup tanpa tantangan. Satu hal yang pasti, Tuhan besertaku. Kau ajarku terbang tinggi melintasi badai dalam hidupku dan gunung masalahku. Bersamamu Tuhan, tiada ku takut. Bersamamu Tuhan, tiada ku ragu. Tak ada yang dapat pisahkan daku dari kasih-Mu Tuhan, sebab Engkaulah Tuhan kekuatan hidupku. Saudara, jika Anda diberkati dengan program ini, silakan kirim respon Anda ke acara Firman hari ini. Tromol Pos 261 Batu 65302 Jawa Timur, atau SMS ke nomor 081 333 777 386. Akhirnya saya Pendeta Eslomanik mohon diri dari ruang dengar Anda. Satu hal yang pasti, Tuhan besertaku. Kau ajarku terbang tinggi melintasi badai dalam hidupku dan gunung masalahku. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya.
Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.